Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin menjelaskan tentang analisis kesehatan laporan keuangan pada Bank Muamalat Syariah dan kondisi laporan keuangannya pada tahun 2018 hingga 2020. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya pribadi Muhammad Fajar Danang dengan NIM 1914281, kemudian Titi Hardianti dengan NIM 1914285, Ajison Haji 1914299, dan Ana Rohana dengan NIM 1914220 114. Langsung saja, yang pertama yaitu risk profile atau non performing finance. Pada tahun 2018, angka yang ada di tabel tersebut yaitu 3,87%. Lalu pada tahun 2019 5,22%. Lalu pada tahun 2020 yaitu 4,81%. Berdasarkan pada bagan gambar di atas, dapat kita ketahui bahwa besar rasio NPF Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2018 yaitu sebesar 3,87%. Dan di tahun selanjutnya sedikit mengalami peningkatan sejumlah 1,3%, yang artinya masuk ke dalam kategori yang cukup sehat, yaitu 5,22%. Sementara itu, pada tahun 2020 NPF menurun sebanyak 0,41%, sehingga NPF-nya menjadi 4,81% dan kembali menjadi kategori yang sehat. Kemudian bagian kedua yaitu FDR, Finance to Deposit Deposit Ratio. Berdasarkan pada tahun 2018 berada di angka 73,18%. Kemudian tahun 2019 73,50%. Tahun 2020 berada di 69,84%. Berarti bisa kita ketahui bahwa tabel di atas itu memiliki nilai rasio FDR yang pada tahun 2018 itu ada di 73,18%, itu kondisinya yang cukup sangat sehat. Kemudian pada tahun 2020 naik sedikit menjadi 73,51%, yang artinya cukup sehat, sangat sehat juga. Akan tetapi pada tahun 2020 menjadi 69,84%, yang artinya mengalami penurunan. Nama saya Titi Hardianti, NIM saya 19,14,200,085. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagan posisi devisa neto. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia, posisi devisa neto atau PDN pada tahun 2018 berada di angka 0,40%. Pada tahun 2019 menurun menjadi 0,21%, dan pada tahun 2020 menurun lagi menjadi 0,15%. Namun walaupun di setiap tahunnya mengalami penurunan, PDN ini masih menunjukkan kondisi bank yang cukup sehat. Selanjutnya adalah bagan ROA atau Return of Asset Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 2018 nilai return of assetnya berada di titik 0,08%. Lalu pada tahun 2019 menurun di titik 0,05%, dan 2020 menurun lagi pada titik 0,03%. Maka dapat diketahui dari ROA ini kondisinya kurang sehat karena nilainya di atas 0%, namun tidak lebih di atas dari 0,5%. Penjelasan pertama mengenai return of equity. Pada bagian hasil penilaian ROE ini dapat saya simpulkan bahwa pada tahun 2018 besar rasio ROE Bank Muamalat Indonesia mencapai 1,16%, di mana
Dari nilai tersebut dapat diketahui keadaan bank pada rasio ROE berada di kondisi yang kurang sehat. Karena ROE yang sehat itu harus mencapai 1,26%. Kemudian tahun 2019 dan 2020 besaran ROE terus menurun secara signifikan, yakni dari 0,45% di tahun 2019 dan 2020-nya itu 0,29. Hal ini menjelaskan bahwa rasio ROE pada Bank Muamalat Indonesia ini selama tahun 2018 sampai 2020 bank berada pada kategori yang kurang sehat. Yang kedua itu mengenai net imbalan. Dari tabel ini diketahui bahwa pada tahun 2018 NI berada di posisi 2,22%, yang artinya bank tergolong pada kategori yang sehat karena NI yang sehat itu berada di posisi dari 2,001 hingga kurang dari 6,5. Sementara itu pada tahun 2019 hasil dari rasio NI ini menurun menjadi 0,83%, yang artinya bank pada tahun 2019 ini mengalami keadaan yang kurang sehat, dan pada tahun 2020 ini meningkat menjadi 1,94%, sehingga bank masuk ke dalam kategori yang cukup sehat karena NI yang cukup sehat berada di posisi 1,5% hingga kurang dari 2%. Dan rasio BOPO pada Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2018 sampai 2020 menunjukkan bahwa hasil rasio BOPO pada Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2018 sebesar 98,24% dan meningkat pada tahun 2019 sebesar 1,26% sehingga menjadi 99,50% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 0,05% sehingga menjadi 99,45%. Melihat nilai rasio BOPO pada Bank Muamalat Indonesia yang terjadi dari tahun 2018 sampai 2020 yang selalu berada di atas 97%, maka menunjukkan bahwa hasil penilaian rasio pada Bank Muamalat Indonesia tersebut berada dalam kategori yang kurang sehat. Rasio CAR pada Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2018 sampai 2020 menunjukkan bahwa hasil rasio CAR pada tahun 2018 sebesar 12,34% dan sedikit mengalami kenaikan di tahun 2019 menjadi 12,45%. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 3% sehingga menjadi 15,21%. Berdasarkan rincian hasil penilaian rasio CAR pada Bank Muamalat Indonesia di tahun 2018 sampai 2020 selalu berada di atas 12%, maka rasio CAR pada Bank Muamalat Indonesia berada dalam kategori yang sangat sehat selama 3 tahun berturut-turut.